Halo Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Jumpa lagi dengan saya Priska Ruri dalam Kiat Sehat. Kiat Sehat episode kali ini masih akan membahas seputar dunia kesehatan pria, yaitu 8 penyebab alat kelamin pria berjerawat. Jerawat dapat muncul di bagian tubuh manapun yang berpori-pori, termasuk pada alat kelamin pria atau penis. Jerawat terjadi ketika pori-pori tersumbat, kondisi yang terlihat tergantung pada penyebab penyumbatan. Sebagai contoh, minyak dan sel kulit mati menyebabkan komedo hitam atau putih. Kemudian sel kulit mati, bakteri, dan minyak bisa menyebabkan jerawat nodul yang berada di bawah permukaan kulit. Jerawat pada alat kelamin pria biasanya tampak seperti benjolan kecil bundar dengan bagian dasar berwarna merah dan bernanah. Jerawat pada alat kelamin pria juga bisa menyebabkan seseorang merasa nyeri dan kesakitan. Untuk lebih jelasnya, berikut akan dipaparkan macam-macam penyebab jerawat di alat kelamin pria yang harus diketahui para pria. Yang pertama, jarang mandi. Ketika seseorang malas atau jarang mandi, maka tubuhnya tidak bisa bersih secara menyeluruh, terutama di area genital. Pada pria, jarang mandi bisa menyebabkan alat kelamin pria kotor karena tumpukan bakteri atau jamur. Kondisi ini jika dibiarkan dapat menyebabkan alat kelamin pria meradang atau dalam bahasa medis disebut folikulitis. Yang kedua, hidup di iklim lembab. Tinggal di lokasi dengan iklim lembab bisa membuat penis dapat berjamur. Alhasil, para pria merasa gatal dan muncul benjolan jerawat di kelaminnya. Yang ketiga, memiliki kulit berminyak. Kulit berminyak juga membuat alat kelamin pria lembab. Kondisi semakin parah jika seseorang pria jarang ganti celana sehingga muncul permasalahan kulit, salah satunya jerawat. Yang keempat, mencukur rambut kemaluan atau razor burns. Alat kelamin pria dapat terluka akibat pisau cukur dan akhirnya muncul benjolan yang bisa saja merupakan jerawat. Penggunaan pisau cukur yang tumpul juga dapat memicu jerawat di alat kelamin pria, terutama di area-area yang ditumbuhi rambut kemaluan. Gangguan kesehatan ini disebut razor burns yang dapat pulih tanpa pengobatan. Yang kelima, memakai celana dalam terlalu ketat. Celana ketat bisa menyebabkan alat kelamin pria mudah mengalami gesekan. Kondisi ini jika dibiarkan lama-lama membuat alat kelamin pria iritasi atau berjerawat. Selanjutnya yang keenam adalah sifilis. Sifilis merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini biasanya menyebar melalui kontak seksual dan dimulai dengan luka tanpa rasa sakit. Sifilis terjadi dalam beberapa tahap dan gejalanya bervariasi pada setiap tahap. Tahap pertama melibatkan luka tanpa rasa sakit pada alat kelamin. Bisa berbentuk benjolan seperti jerawat, di dubur atau di mulut. Setelah sakit awal sembuh, tahap kedua ditandai dengan ruam. Kemudian tidak ada gejala sampai tahap akhir yang mungkin terjadi beberapa tahun kemudian. Tahap akhir ini dapat mengakibatkan kerusakan otak, syaraf, mata, atau jantung. Yang ketujuh, molluscum contagiosum. Infeksi kulit karena virus yang menimbulkan benjolan bulat keras seperti jerawat disebut dengan molluscum contagiosum. Infeksi menular seksual ini menyebar melalui kontak dengan orang yang terinfeksi atau benda yang terkontaminasi. Benjolan akibat molluscum contagiosum umumnya tidak nyeri, namun bisa menimbulkan rasa gatal sehingga Anda ingin menggaruk. Padahal benjolan yang digaruk dapat menyebarkan infeksi ke kulit di sekitarnya. Yang kedelapan, herpes genital. Penyebab menular seksual lainnya yang bisa membuat alat kelamin pria berjerawat adalah herpes genital. Selain timbul jerawat di batang penis, gejala lainnya dari penyakit kelamin ini adalah luka seperti lepuhan yang gatal dan bisa menyebar hingga ke anus. Nah, itu tadi ya Tribuners, 8 penyebab alat kelamin pria berjerawat. Jika di antara Tribuners masih ada yang melakukan kebiasaan tadi seperti jarang mandi, memakai celana terlalu ketat, mungkin bisa pelan-pelan dihindari mulai sekarang. Dan bagi Anda yang mungkin memiliki gejala-gejala tadi namun tak kunjung sembuh, segeralah konsultasi ke dokter untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Semoga bermanfaat. Saya Priska Ruri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Kiat Sehat selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan semangat sehat.